Perkenalkan, saya dari Pasar Kalidewi dengan 3 NIM terakhir 013. Perkenalkan, saya Aditya Regis Pendiansyah dengan 3 NIM terakhir 055. Saya Alisa Delivana dengan 3 digit NIM terakhir 072. Saya Devia Hairisa dengan NIM terakhir 142. Saya Hilda Maisara dengan NIM 050. Saya Indim Jolungan dengan 3 digit NIM terakhir 048. Selamat menonton. Apa sih supply chain management itu? Jadi, supply chain management adalah sistem terintegrasi yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari hulu ke hilir atau dari pemasok bahan baku hingga ke konsumen akhir. Nah, supply chain management ini berperan penting dalam mengurangi biaya serta mengoptimalkan kualitas dan menjaga kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada area cakupan supply chain management. Menurut Pujawan pada bukunya yang berjudul Supply Chain Management edisi kedua tahun 2010 menyebutkan bahwa area cakupan supply chain management terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu bagian pengembangan produk. Mereka cakupan kegiatannya yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, dan melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Selanjutnya ada bagian pengadaan. Mereka cakupan kegiatannya adalah memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan melakukan pembelian bahan baku baru. Yang ketiga adalah bagian perencanaan dan pengendalian. Mereka cakupan kegiatannya berupa melakukan peramalan permintaan dan perencanaan kapasitas serta perencanaan produksi. Selanjutnya ada bagian produksi. Mereka berfungsi untuk eksekusi produksi dan melakukan pengendalian kualitas. Dan yang terakhir adalah bagian distribusi. Mereka cakupan kegiatannya adalah perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, serta monitor service level di tiap pusat distribusi. Nah, materi yang berikutnya adalah tentang tahapan atau fase pada SCM. Setidaknya dalam proses untuk menerapkan supply chain management dengan baik. Proses pertama dimulai dari customer atau pelanggan yang memesan produk kepada produsen. Nah, saat customer memesan produk, maka harus mencantumkan informasi-informasi produk seperti nama produk, jumlah produk, dan spesifikasi produk. Kemudian tahapan yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Setelah barang tadi yang dari customer diteruskan ke produsen, maka produsen akan meneruskan ke tim perencanaan. Nah, tim perencanaan ini bertugas untuk menyusun strategi atau rencana produksi guna menyediakan bahan baku yang tepat sesuai dengan kebutuhan customer atau pelanggan. Nah, kemudian yang selanjutnya masuk ke tahapan purchasing atau pembelian bahan baku. Nah, setelah tim perencanaan tadi menyusun strategi atau rencana produksi, maka tim pembelian atau departemen pembelian bertugas untuk membeli bahan baku dengan menghubungi pemasok mereka. Kemudian tahapan yang keempat adalah inventory atau penyimpanan bahan baku. Nah, sebelum bahan baku disimpan, biasanya bahan baku itu akan dicek kualitasnya dan kuantitasnya. Apabila memenuhi, maka barang tersebut siap untuk disimpan di dalam gudang. Nah, selanjutnya tahapan yang kelima adalah tahap production atau produksi. Nah, barang yang telah disimpan di dalam gudang akan diambil dan kemudian dilakukan proses produksi dengan mengubah bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Kemudian setelah barang tersebut jadi, maka barang akan disimpan kembali ke dalam gudang dan kemudian dikemas. Nah, tahapan yang terakhir adalah tahap delivery atau pengiriman. Nah, tahapan yang terakhir ini adalah tahap pendistribusian produk jadi kepada customer atau pelanggan. Nah, di sini tugas kurir adalah memastikan bahwa barang tiba dan sampai pada pelanggan. SM sendiri terdiri dari 3 aliran utama, yaitu aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi. Aliran produk sendiri merupakan pergerakan barang dari pihak produsen hingga ke konsumen akhir yang meliputi kegiatan pengadaan bahan baku, produksi, hingga penyimpanan. Pelancaran aliran ini sangat menentukan efisiensi dan tingkat kepuasan pelanggan. Terus yang kedua yaitu aliran keuangan. Aliran keuangan merupakan aliran uang dari pihak hilir ke pihak hulu yang meliputi pembiayaan untuk produk, terus proses layanan serta kegiatan logistik lainnya. Yang ketiga yaitu aliran informasi, merupakan aliran hubungan antara hilir ke hulu ataupun sebaliknya. Aliran ini mencakup
informasi pemesanan, jadwal pengiriman, jadwal produksi hingga tingkat PLC. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan dalam mengelola supply chain. Ada 6 tantangan. Yang pertama yaitu ketidakpastian permintaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor musiman, perubahan tren, hingga gangguan tak terduga seperti pandemi serta kesulitan dalam memprediksi permintaan. Yang kedua yaitu adalah gangguan pada supply chain. Sistem rantai pasar yang kompleks dan melibatkan banyak pihak seringkali menghadapi berbagai risiko gangguan seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, hingga adanya konflik geopolitik di berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu adanya tingginya biaya logistik. Transportasi dan penyimpanan merupakan komponen besar yang sangat mempengaruhi total biaya operasional. Selain itu, inefisiensi operasional, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, serta biaya tol dan pajak juga akan menambah biaya logistik. Kemudian yang keempat ada permasalahan keberlanjutan. Pada zaman sekarang ini, banyak konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan, sehingga perusahaan seringkali menghadapi tekanan untuk mengadopsi rantai pasok yang lebih ramah lingkungan seperti pengurangan emisi karbon serta penggunaan bahan bakar yang dapat didaur ulang. Yang kelima, ada kurangnya teknologi dan otomasi. Hal ini seringkali menimbulkan hambatan operasional sehingga terjadinya tantangan dalam supply chain tersebut. Proses yang manual juga seringkali menyebabkan supply chain ini menjadi inefisiensi, kesalahan manusia dan lambatnya pengambilan keputusan pada rantai pasok. Dan yang terakhir yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi. Seperti yang kita tahu, regulasi di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi perusahaan sulit menghadapi peraturan yang berbeda itu dan memastikan kepatuhan pada semua regulasi, terutama dalam operasi lintas negara. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam supply chain management. Dalam aktivitas supply chain management, peran teknologi informasi itu sangat penting dikarenakan menjadi bagian utama yang menghubungkan semua tahapan dalam bisnis, dimulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Berikutnya, ada beberapa manfaat utama dalam peran teknologi informasi, diantaranya yang pertama, integrasi antar bagian dari rantai pasok. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Yang ketiga, ada peningkatan biaya pelanggan. Dan keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir, yang kelima, kesiapan menghadapi gangguan atau risk management. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam supply chain management. Dalam aktivitas supply chain management, peran teknologi informasi itu sangat penting dikarenakan menjadi bagian utama yang menghubungkan semua tahapan dalam bisnis, dimulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Berikutnya, ada beberapa manfaat utama dalam peran teknologi informasi, diantaranya yang pertama, integrasi antar bagian dari rantai pasok. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Yang ketiga, ada peningkatan biaya pelanggan. Dan keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir, yang kelima, kesiapan menghadapi gangguan atau risk management. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi, tujuan, manfaat, dan juga jenis-jenis dari supply chain management. Yang pertama adalah strategi supply chain management, itu merupakan rangkaian jangka panjang yang disusun oleh perusahaan untuk keperluan efisiensi dan juga efektivitas operasional perusahaan. Dalam strategi supply chain management ini mencakup penentuan pola kerjasama dengan pemasok, sistem persediaan, sistem distribusi, pemanfaatan teknologi, dan juga seluruh operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat strategi supply chain management. Nah, tujuan dan manfaat strategi SCM ini dapat meningkatkan operasional perusahaan dan juga meningkatkan keuangan perusahaan karena yang pertama ada meningkatkan efisiensi biaya produksi dan distribusi. Yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga kolaborasi yang lebih kuat antara mitra bisnis seperti pemasok dan juga mungkin distribusinya. Yang keempat ada meningkatkan daya saing yang berkelanjutan. Next. Oke, yang selanjutnya ada jenis strategi SCM. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang pertama, jenis supply chain strategy. Jenis supply chain strategy itu merupakan strategi di mana untuk berupaya mengefisiensikan dan
mengefektifkan operasional perusahaan dari mulai meminimalkan bahan baku, meminimalkan biaya operasional atau meminimalkan bahan yang nantinya akan terbuang. Kemudian yang kedua ada exit supply chain strategi. Ini strateginya adalah untuk gimana sih cara perusahaan buat beradaptasi dengan fluktuasi pasar yang terus berubah-ubah. Yang ketiga dari green supply chain strategi itu gimana cara perusahaan buat menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat ada collaborative supply chain strategi. Nah di sini itu cara perusahaan buat berkolaborasi di antara semua karyawan yang ada di perusahaan untuk bersama-sama mengefisiensikan operasional perusahaan itu sendiri. Yang kelima, view supplier dan manage supplier. Nah, di sini itu adalah strategi di mana kapan sih perusahaan akan menggunakan sedikit supply dan banyak supplier seperti itu. Yang terakhir yaitu kesimpulan, supply chain management sendiri merupakan sistem manajemen yang terintegrasi yang mengatur aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga ke konsumen akhir secara efisien dan berkelanjutan. SCM sendiri mencakup berbagai aktivitas seperti pengembangan produk, pengadaan produksi, serta distribusi dan pengelolaan persediaan yang terkoordinasi untuk menciptakan nilai tambah, menekan biaya, serta meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Dan kelancaran ketiga aliran utama di atas yaitu menjadi kunci dalam menjaga efektivitas rantai pasok secara keseluruhan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami.